Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu senantiasa sehat, tetap semangat dalam mengikuti Tuhan dan menjalani hari lepas hari. Bapak Ibu, betapa indahnya kehidupan Kristen yang transparan, terbuka di hadapan Tuhan dan terbuka di hadapan sesama. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Allah untuk diselamatkan, dikuduskan. Bukan berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang terpisah dari kelompok lain atau dari masyarakat yang ada. Tetapi orang Kristen adalah orang yang dipanggil untuk memberi dampak dan menjadi berkat bagi sesama. Menarik kalau kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Bapak Ibu, ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pertama, dalam hubungan dengan Allah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose agar mereka membangun hubungan dengan Allah secara intim lewat doa-doa mereka. Dalam doa-doa tersebut, Paulus menasihatkan agar jemaat di Kolose memohon setidaknya ada dua hal yang dimohon. Yang pertama, agar Allah membuka mata hati orang-orang yang belum percaya untuk menerima Injil. Dan yang kedua, agar para rasul dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil dengan tegas, dengan jujur, dan dengan setia. Nah, ketika Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose pada waktu itu, Rasul Paulus tidak lupa memberikan nasihat sebagai orang-orang percaya agar kehidupan orang percaya itu dapat membaur bersama-sama dengan masyarakat. Ada hal praktis yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana. Artinya ketika kita hidup bersama-sama di tengah masyarakat, kita dapat hidup bijaksana. Salah satu contoh hidup bijaksana itu ialah kalian mengucapkan selalu hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Bapak Ibu, perkataan ini dapat menjadi berkat, namun suatu ketika dapat menjadi kutuk. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita, orang-orang yang sudah dipilih dan ditempatkan Allah di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, untuk kita menjadi berkat melalui perkataan kita. Bagaimana mungkin kita dapat berdampak bagi masyarakat kalau perkataan kita saja tidak menjadi berkat bagi orang lain? Dan yang kedua, selain menggunakan perkataan yang penuh berkat, ada hal yang menarik yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kita memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Artinya, kita harus terus bergaul dengan masyarakat. Tidak boleh hidup menyendiri. Mentang-mentang orang Kristen, hidupnya menyendiri dan tidak hidup bermasyarakat. Dengan siapapun Bapak Ibu, kita diminta untuk bergaul. Bagaimana mungkin kita dapat memberitakan kasih Allah kalau kita tidak bergaul dengan yang lain? Dan dengan bergaul dengan orang lain, maka kita akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Bapak Ibu, di bulan ini kita merenungkan satu tema yang menarik, yaitu hidup yang berdampak bagi masyarakat. Perhatikan dua hal yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, agar kita terus mempergunakan kata-kata yang membangun, sehingga orang lain dapat menyaksikan cinta kasih dan kebaikan Allah. Dan yang kedua, kita harus tetap hidup bermasyarakat,
hidup dalam kasih setia Tuhan, hidup di dalam cinta serta kebaikan Allah. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk hidup di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami tinggal di tengah-tengah masyarakat di mana kami dibentuk. Biarlah roh Tuhan menuntun dan memberkati kami, sehingga kami boleh berdampak di tengah-tengah masyarakat yang ada. Lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami dapat menyaksikan cinta kasih Allah. Kami dapat bermasyarakat, kami dapat bergaul, dan kehadiran kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Engkau berkati umat-Mu yang ada di Salatiga maupun yang ada di cabang Salatiga Timur. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat mengerjakan aktivitas hari ini, tetap semangat.